teman-teman, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin bolu pandan. Bolu pandannya marmer. Nah, ini dia. Jadi nanti bakalan aku jelasin step by stepnya dan beberapa tips dalam pembuatan bolu yang anti gagal. Nah, jadi apa sayang? Kenapa aku bikin tutorial video ini bolu pandan ini? Karena Almira sangat doyan bolu pandan. Jadi kalau bundanya, bolu pandannya cocok ditemani dengan segelas kopi. Mau sayang? Oke. Gak perlu lama-lama, langsung tonton video tutorialnya. Nah, di video kali ini aku bakalan bikin bolu pandan motif marmer coklat. Nah, bahan-bahannya ini dia ya guys. Oke. Nah, ini kita kocok terlebih dahulu putih telur sebanyak 6 butir. Ini aku perasin jeruk nipis ya guys, supaya menghilangkan amis dan menstabilkan putih telurnya itu nanti. Nah, di sini aku mulai kocok putih telurnya. Usahakan mengocok telurnya itu satu arah ya guys, jangan diputar balik atau gimana gitu ya, searah aja. Nah, dimulai dari kecepatan paling kecil sampai kecepatan yang paling tinggi. Oh iya, dan diusahakan semua peralatan yang kita pakai untuk proses pembuatan bolu ini dalam keadaan kering dan bersih ya. Jangan ada air walaupun itu hanya setetes, karena itu bisa bikin bolunya bakalan bantet. Nah, jika adonan putih telur sudah soft fix seperti ini, jadi ini udah bisa kita matikan mixernya ya. Nah, selanjutnya ini kita bakalan kocok blue band. Blue bandnya tadi 330 gram. Sekaligus kita tambahkan 8 kuning telur. Ingat ya guys, segala peralatan yang kita gunakan harus dalam keadaan bersih dan bebas dari air, atau hanya lembab, sekedar lembab pun tidak boleh. Oke, ini kita kocok mulai seperti putih telur tadi, mulai dari kecepatan paling kecil sampai yang paling besar. Ini aku kocok mentega dan kuning telurnya kurang lebih selama 10 menit ya. Nah, kalau udah 10 menit itu nanti adonannya bakalan ngembang seperti ini, udah mulai pucat. Oh ya, di sini aku juga langsung tambahin gula halus. Ini bukan tepung gula ya, ini gula pasir, aku blender sampai halus. Gulanya tadi sebanyak 225 gram. Masukinnya bertahap ya. Oh iya, hampir aja aku lupa belum masukin vanili. Jadi ini aku masukin vanilinya 1 sendok teh. Nah, jika adonannya udah seperti ini, udah bisa kita matikan, lalu kita tambahkan tepung terigu. Oh, ini tepung susu dulu. Tepung susu 2 sendok makan. Bahan keringnya aku saring ya, supaya nggak ada gumpalan. Nah, dilanjut dengan tepung terigu sebanyak 190 gram.
Ini juga aku saring dan aku bagi dalam 2 tahap supaya tidak ada gumpalan dalam adonan. Oke, ini bagian pertama dari tepung tadi, aku aduk rata dulu. Nah, setelah seperti ini sudah mulai tercampur, aku masukin lagi sisa terigu yang ada tadi. Nah, di sini aku tidak ada memakai bahan tambah seperti baking powder yang untuk pengembang dan SP atau TBM untuk pelembut. Karena jika aku sudah memakai kuning telur tadi ada lebih 2 butir kuningnya aja, itu kuning telur itu bisa sebagai untuk pelembut adonan, pelembut kuenya itu nanti. Nah, sedangkan untuk baking powder itu tidak aku gunakan, asal kita menggunakan telur yang masih fresh, dan kita mengaduk telurnya itu tidak terlalu lama atau tidak terlalu cepat. Jika kita ngaduk telur terlalu cepat bisa jadi adonan tidak mengembang, dan jika kita mengaduk telurnya itu terlalu lama, nah itu bisa bikin adonan mengembang ketika di oven atau dipanggang. Begitu kita keluarkan dari oven, adonannya akan mengempis dengan sendirinya. Nah, ini aku tambahkan jus pandan asli dan setengah sendok teh pasta pandan. Jus pandan ini aku bikin sendiri dari berapa batang, ada 50 lembar daun pandan. Nah, itu hasil jusnya itu aku endapin 2 malam di kulkas. Setelah diendapin kan itu misah saripati pandannya dengan airnya yang udah bening itu di atas. Nah, air beningnya itu aku buang, jadi inilah sisanya saripati bagian bawah endapan pandannya. Oke, ini udah tercampur rata. Nah, di sini aku mulai untuk menyampur putih telur tadi. Nah, ini juga aku bagi 2 tahap ya, supaya nggak melimpah saat diaduk. Usahakan untuk mengaduk putih telur ini ke adonan jangan terlalu lama. Nah, ini aku tambah lagi sisa putih telurnya, aku masukkan. Nah, jika ada cairan yang tertinggal di bawah foamnya putih telur itu, cairannya jangan sampai kecampur ke adonan ya. Jadi hanya foamnya aja. Lebih bagus lagi jika saat pengocokan telur tidak ada cairan di bawah putih telurnya itu. Tapi jika sampai seperti itu biasanya ngocok telurnya terlalu lama. Nah, kalau terlalu lama aku takut bolunya ini mengembang saat dipanggang dan setelah keluar ke oven dia akan kempis kembali dan bolunya tidak lembut. Oke, ini sudah tercampur rata. Nah, ini aku bakal pisahin adonan beberapa sendok untuk dikasih bubuk coklat Van Houten sebanyak 2 sendok makan nantinya. Nah, hanya 1/4 bagian adonan aja ya yang bakalan aku campur dengan bubuk coklat.
Oke, ini dia bubuk coklatnya. Aku bersihkan dulu sendoknya. Lebih enak jika campurkan bubuk coklatnya pakai sendok kecil. Nah, ini bubuk coklat yang 2 sendok makan tadi sudah aku masukin. Oke, ini sudah mulai tercampur rata dan sudah bisa untuk kita tuang ke loyang. Oke, di sini aku sudah siapin loyang dengan ukuran 24 cm. Ini namanya loyang tulban alias ada bolong di tengahnya. Nah, loyangnya udah aku olesin margarin tipis dan aku taburin tepung. Sebenarnya bisa sih kalau hanya diolesin margarin aja tanpa tepung, tapi aku sudah terbiasa buat seperti ini. Aku pernah buat tanpa olesan, tanpa taburan tepung, hanya mentega, dan itu sama sekali tidak lengket alias berhasil. Oke, ini adonan pandannya aku tuang duluan. Lanjut dituang adonan coklatnya. Tapi yang coklat tidak keliling ya, dia hanya beberapa spot aja, beberapa titik. Oke, ini aku timpa lagi dengan adonan pandan. Nah, aku lapis lagi dengan adonan coklatnya. Sama seperti tadi, hanya di beberapa tempat aja. Nah, ini aku tuang lapisan pandan yang terakhir. Dan ini aku tuang lapisan coklat di paling atas. Seperti tadi juga, hanya di beberapa tempat, di beberapa titik. Nah, ini aku bakal tunjukin cara aku ngebuat motif marmernya itu. Ini seperti sistem aduk balik pada adonan ya. Nah, kita putar terus, putar balik sampai ke awal kita mulainya tadi. Oke, hanya seperti ini saja. Insya Allah motifnya bakalan jadi. Nah, ini kita mulai panggang. Ovennya tadi saat aku mulai persiapan bahan sudah aku panaskan dengan suhu 150 derajat api bawah. Aku manggangnya pakai api bawah dulu. 15 menit terakhir baru aku panggang pakai api atas atau atas bawah sekaligus. Jadi aku nggak langsung pakai api atas bawah. Nah, ini dia hasilnya bolu pandannya. Sumpah ini wangi. Nah, ini udah mulai dingin kuenya, jadi bakalan aku pindahin ke piring. Aku keluarkan dari loyangnya. Wih, ini sama sekali nggak ada lengket, jadi gampang keluarkannya. Dadah, nggak gosong kan?
Cuman biasanya aku lebih suka yang bagian atasnya ini agak sedikit gosong atau karamel ya. Nah, nggak ada lengket kan? Oke, ini aku potong ya. Lembut, hangat, masih wanginya kemana-mana. Motif zebranya, motif marmernya berhasil, tapi warnanya aja yang kurang gelap, dan warna hijaunya nggak terlalu yang cas gimana gitu, karena aku nggak mau pakai pasta pandan banyak. Biasanya sih aku nggak pakai pasta pandan karena aku pakai daun pandan dan suji. Nah kebetulan lagi nggak ada stok daun suji, jadi aku pakai pasta pandannya. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Nah gimana teman-teman, gampang kan? Jadi segera eksekusi ya. Dan langsung komen di bawah jika kalian berhasil bolu pandan ini. Jadi teman-teman, oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku, yang udah nge-like, comment, subscribe, dan share video aku. Sekali lagi buat yang belum subscribe, boleh dong aku minta subscribe-nya dan like-nya supaya video aku makin berkembang. Oke teman-teman, terima kasih.